ketika kita berada di masa prapaskah ini, kita doa saja bagus. Kita puasa lebih bagus lagi. Tapi jangan lupa kita harus berderma. Doa kita hendaknya menggerakkan kita untuk melihat bahwa di sekitar kita, bukan hanya di Seram, bukan hanya di paroki-paroki pinggiran, tapi di paroki ini juga ada banyak orang yang menderita, yang hidup dalam kesulitan. Maka ketika kita mengurangi sesuatu di masa prapaskah ini dalam pantang kita, maka hendaklah itu kita sisihkan untuk mereka yang miskin, yang menderita. Tema prapaskah adalah agar kita semakin mengasihi dan semakin peduli. Peduli dan mengasihi Allah Fransiskus Assisi kepada lingkungan, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi juga kepada manusia. Maka masa ini menjadi masa yang penuh rahmat bagimu untuk fokus pada Tuhan, supaya Tuhan menguatkanmu untuk lebih banyak lagi mengasihi dan peduli kepada sesama di sekitarmu. Anda pasti bisa melakukannya jika Anda mau. Orang yang kaya bukan orang yang punya segala sesuatu, tapi orang yang memberi dari kekurangannya. Saat ketika Anda rela untuk memberi, saat itulah Anda adalah orang kaya yang sesungguhnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini di seluruh Gereja Universal, Gereja Katolik, kita akan memulai perjalanan rohani 40 hari masa prapaskah yang ditandai dengan puasa dan pantang. Dalam tradisi Gereja Katolik berdasarkan kitab suci, hari ini kita akan menandai dahi kita dengan abu, lambang pertobatan. Pertobatan kalau hanya ditandai dengan abu yang membentuk tanda salib di dahi, maka itu belum cukup. Sebuah simbol harus mengungkapkan apa yang disimbolkan atau dilambangkannya. Maka sesal tobat dan berbuat kebaikan di masa prapaskah adalah intisari dari masa tobat kita. Berdoa dan berpuasa tanpa berbuat baik tentunya belumlah cukup dan memang tidak cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita tunduk sejenak, menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hati dan batin kita, agar Ia menyucikan kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita layak dan pantas masuk dalam upacara pertobatan ini. Fokus kita pada masa prapaskah bukan pertama-tama pada banyaknya dosa atau beratnya dosa yang kita lakukan, tetapi pada besarnya rahmat pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita fokus pada diri kita, pada dosa-dosa kita, pada kelemahan dan kerapuhan kita, maka tentunya buku catatan kita tak mampu untuk memuatnya. Hari ini kita bertobat dan mengaku dosa. Tetapi sejam setelah itu, sehari setelah itu, seminggu, sebulan setelah itu, pasti kita jatuh lagi dalam dosa dan kesalahan. Tetapi kalau fokus kita ada pada Tuhan, maka kita mendapatkan keyakinan,
kepastian bahwa Allah tak pernah bosan mengampuni kita. Demikianlah kata Paus Fransiskus. Allah tak pernah capai untuk membuka hatinya, mengulurkan tangannya, mengatakan kata-kata, "Anakku, dosamu telah diampuni." Tapi hanya kita manusialah yang enggan untuk datang ke kamar pengakuan, yang menyatakan pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, atau bertobat di mulut tetapi dalam kata dan perbuatan setelah itu jatuh lagi ke dalam dosa dan salah. Tentunya di satu pihak Tuhan memahami dan mengerti kita sebagai manusia, karena memang Dia menciptakan kita sebagai manusia, bukan malaikat. Sehingga Allah mengerti dan memahami bahwa sebagai manusia kita pasti jatuh dan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau melihat seberapa lama Anda tinggal dalam lumuran dosa itu, tapi seberapa besar atau sebanyak apa Anda berdiri untuk menyatakan pertobatan dan mencoba untuk memperbaharui diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, 3 bacaan hari ini di hari pertama puasa dan pantang mau mengajak kita untuk merenungkan dan memaknai apa yang seharusnya kita lakukan dalam masa penuh rahmat ini. Pertama, kita fokus pada Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang berbelas kasih. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Karena itu dalam refleksi dan permenungan Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, dia mengungkapkan, sebelum Allah datang dengan pedang keadilannya, maka Dia menawarkan kepada saudara dan saya samudra kerahiman ilahinya. Sebelum Allah mengadili kita secara adil, maka Dia terlebih dahulu ingin agar kita selamat, agar kita terhindar dari pengadilan yang adil itu. Karena itu caranya adalah menawarkan pengampunan kepada kita. Karena itu betapa indahnya gereja Katolik merenungkan tentang tema ini. Maka dia mengatakan ada sakramen tobat, ada kamar pengakuan di mana para imam akan menyatakan Allah yang penuh rahmat itu kepada Anda. Kadang sebagai orang Katolik kita mempertanyakan, wow, kadang kita bisa saja mengakui secara langsung kepada Tuhan. Mengapa mesti pergi kepada para imam yang juga berdosa? Mengapa datang ke kamar pengakuan? Kalau Anda berdiri di luar, di alam terbuka, berteriak, Tuhan ampunilah aku, pasti ada suara dari langit yang akan mengatakan, anakku, dosamu telah diampuni. Tapi karena kita adalah manusia, maka Tuhan memakai cara manusia untuk mengampuni kita. Kalau Anda ke kamar pengakuan, setelah Anda menyatakan mengakui dosa-dosamu, maka Anda akan mendengarkan suara para imam. Anakku, atas nama Gereja Kudus, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hati siapakah yang tidak merasa bahwa Tuhan telah mengampuni saya daripada saya berdiri di luar dan berteriak? Tuhan memakai cara manusiawi untuk menyatakan rahmat-Nya yang begitu besar itu. Karena itu masa Prapaskah 40 hari adalah masa yang penuh rahmat.
Masa di mana dalam bacaan yang kedua kita mendengarkan bahwa ini adalah masa pendamaian diri kita dengan Allah, diri kita dengan sesama. Masa di mana kita mencurahkan semua perhatian kita bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang suka mengampuni. Tapi tidak mungkin pertobatan itu datang, pengampunan itu datang secara otomatis. Allah ingin mendengarkan suara pengampunanmu. Bapa, inilah dosa-dosaku. Saya mencuri, saya berzina, dan lain sebagainya. Supaya dengan cara itulah Tuhan mengatakan, anakku, dosa-dosamu yang banyak itu telah kuampuni. Maka bacaan pertama menyatakan dengan begitu indah, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Artinya pertobatan yang harus sungguh-sungguh kita lakukan. Pertobatan dan hanya sampai pertobatan tidak ada artinya. Pertobatan harus diteruskan dengan perubahan hidup. Dan perubahan hidup harus ditandai dengan perbuatan baik. Kalau sebelumnya saya suka minum mabuk, maka dalam masa pertobatan saya harus berhenti minum. Itulah pertobatan. Itulah pantang yang sesungguhnya. Kalau sebelum masa prapaskah saya menghabiskan 1 bungkus rokok sehari, maka di masa pertobatan ini bila perlu saya tidak merokok lagi, walaupun memang susah. Dan itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita punya pertobatan itu mendapatkan maknanya, mendapatkan artinya? Karena ada 3 hal penting yang ada di masa pertobatan adalah doa, pantang dan puasa, dan derma atau berbuat baik. Minggu lalu saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menghadiri pemberian honoris causa, gelar kehormatan kepada Kardinal Miguel yang adalah Presiden Departemen Dialog Umat Antar Beragama. Saya diantar oleh sebuah keluarga dan singgah di kota Semarang. Ketika makan siang tiba, mereka menawarkan, Bapak Uskup, bagaimana kalau kita makan di satu rumah makan yang namanya The Kamboja. Dan ketika masuk di rumah makan itu, banyak orang sekali, jadi harus kita antre untuk bisa masuk. Yang keluarga yang membawa saya ini punya trik. Karena mereka tahu pemiliknya ada orang Katolik, maka mereka meminta pelayannya bilang kepada pemiliknya, bilang sama ibu yang menunggu di antrean ini adalah Bapak Uskup dari Ambon. Akhirnya kita masuk lebih cepat. Ini juga berlaku tidak adil sebenarnya. Dan siapa pemiliknya itu? Pemiliknya adalah desainer terkenal di Indonesia, Ibu Anne Avanti. Beliau adalah seorang desainer terkenal dan tadi malam ketika saya ada di Peru, beliau WA dan tanya, Bapak Uskup, di mana posisi? Lalu sharingnya sangat luar biasa, panjang sekali. Salah satunya dia kirim TikToknya, lalu saya teruskan kepada teman-teman. Tapi yang mau saya katakan, dia sebelumnya adalah seorang bukan Katolik. Dia dibaptis dewasa. Dan sekolah pun tidak betul, cuma setingkat SMP. Dia adalah turunan Tionghoa. Dan dalam kerusuhan 1988, rumah dan segala sesuatunya hancur berantakan. Tapi dia mengatakan 3 hal penting yang tadi malam saya kutip. Pertama, cinta saya kepada Indonesia adalah cinta yang putih, cinta yang tulus. Kedua, saya tidak mau terikat dengan luka-luka yang ditorehkan oleh orang lain selama kerusuhan 98. Dan ketiga, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan saya mengalami itu supaya ada pertobatan dan perubahan. Dan apa yang terjadi?
Setelah dia mengungkapkan cintanya 100% kepada Indonesia, setelah dia memaafkan mereka yang membakar dan merusak harta bendanya, setelah dia menyadari bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk dialami, maka lihatlah tahun-tahun terakhir ini atau setelah itu, dia menjadi desainer terkenal, tapi juga dia sekarang membuka rumah makan dan banyak sekali pengunjung di sana. Tapi satu hal, iman kekatolikannya tak pernah goyah. Dia menyatakan, Bapak Uskup, saya ingin menjadi populer, bukan agar saya menyombongkan diri, tapi lewat populer ini saya mewartakan cinta Tuhan kepada dunia. Karena itu kalau lihat dia punya video-video inspiratifnya, sangat kental dengan nilai-nilai kekatolikan, tak pernah goyah. Anda bisa mengikuti caranya, tapi Anda juga bisa merintis jalan lain dalam sebuah pertobatan. Mulai tanggal 17 bulan ini sampai tadi siang saya baru balik dari perjalanan kunjungan ke paroki Wahai di Seram Utara. Walaupun dia termasuk Kabupaten Maluku Tengah. Paroki itu adalah saya kira paroki terkecil di Keuskupan Amboina. Karena jumlah jiwanya tidak sampai 300 orang. Di kota Wahai sendiri, jumlah kakak yang tinggal di dalam kota hanya sekitar 4 kakak. Yang lain ada tinggal 7-8 kakak tinggal sekitar 5 km, ada yang 10 km, ada yang 20 km. Habis itu saya singgah lagi di Labuan dan pesisir barat. Di situ ada 2 stasi gabungan campuran di Matapa dan Waikolo. Mereka belum ada gereja di situ. Tapi apa yang mau saya katakan? Dalam kehidupan mereka, atau walaupun mereka tinggal di tengah saudara-saudara kita Protestan dan Islam yang banyak, tapi iman kekatolikan mereka tetap teguh dan tegar. Tetap teguh dan tegar. Walaupun mereka tidak punya gedung untuk beribadat, tetapi Tuhan mereka ada di dalam hati mereka. Karena itu inilah yang hendaknya kita renungkan. Ketika kita berada di masa prapaskah ini, kita doa saja bagus. Kita puasa lebih bagus lagi. Tapi jangan lupa kita harus berderma. Doa kita hendaknya menggerakkan kita untuk melihat bahwa di sekitar kita, bukan hanya di Seram, bukan hanya di paroki-paroki pinggiran, tapi di paroki ini juga ada banyak orang yang menderita, yang hidup dalam kesulitan. Maka ketika kita mengurangi sesuatu di masa prapaskah ini dalam pantang kita, maka hendaklah itu kita sisihkan untuk mereka yang miskin, yang menderita. Tema prapaskah adalah agar kita semakin mengasihi dan semakin peduli. Peduli dan mengasihi Allah Fransiskus Assisi kepada lingkungan, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi juga kepada manusia. Maka masa ini menjadi masa yang penuh rahmat bagimu untuk fokus pada Tuhan, supaya Tuhan menguatkanmu untuk lebih banyak lagi mengasihi dan peduli kepada sesama di sekitarmu. Anda pasti bisa melakukannya jika Anda mau. Orang yang kaya bukan orang yang punya segala sesuatu, tapi orang yang memberi dari kekurangannya. Saat ketika Anda rela untuk memberi, saat itulah Anda adalah orang kaya yang sesungguhnya. Semoga demikian. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami harapkan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga selamat memasuki masa penuh rahmat, masa prapaskah, puasa dan pantang. Agar kita dikuatkan dalam masa ini, mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa telah selesai, pergilah dalam damai Tuhan.